Bab 352 Peninggalan, dibangkitkan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. CAERADENOIR. Hujan deras menghalangi segalanya kecuali tamparan basah dari sepatu bot aku sendiri di batu-batuan dan detak jantung aku yang cepat. Kejar dia. Perintah yang diteriakkan hampir hanyut oleh hujan. Bahkan tanpa hujan, aku tahu bagaimana menghindari perhatian yang tidak diinginkan dan menghindari mata-mata, jadi aku tidak takut tertangkap. Tidak, itu adalah hal lain yang membuat denyut nadiku bergemuruh di telingaku. Kaiden. Apa yang dia lakukan di sana? Berapa banyak yang dia lihat? Apa yang akan Gray lakukan padanya? Tenggorokanku tercekat saat aku mengingat perasaan tangan kuat Gray di leherku, mengangkatku dari tanah. Aku yakin Gray akan membunuh Kaiden jika menurutnya itu perlu. Bergantung pada apa yang telah dilihat Profesor, aku bahkan tidak yakin aku bisa tidak setuju. Aku mungkin tidak akan dihukum dalam pengertian tradisional, aku masih seorang denoir, dan tahu juga siapapun bahwa hukum Alakrian bekerja secara berbeda untuk orang-orang berdarah tinggi. Namun, terlalu banyak perhatian dapat mengakibatkan penemuan manifestasi darah Fritra aku. Aku tahu aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah hal itu terjadi. Melewati gang lebar di antara dua gedung akademi, aku menggunakan ambang jendela satu untuk meluncurkan diriku ke jendela lantai dua yang lain, lalu melompat kembali melintasi gang ke atap gedung pertama. Ubinnya licin, tapi aku bisa merangkak ke atas puncak atap dan meluncur ke sisi lain. Ketika aku mencapai tepi, aku menendang atap, membumbung tinggi belasan kaki atau lebih untuk mendarat di langkan jendela lantai 2 yang mengarah ke Windecrest Hall. Daun jendela ditutup dan dikunci untuk menahan badai, tetapi dengan menggunakan belati berbilah putih milik kakakku, aku membuat gerendelnya tersandung. Sebelum mendorong daun jendela, aku menarik mana dari relik yang tergantung di leherku, membiarkan penampilanku kembali normal. Tergelincir dari ambang jendela, aku mendapati diri aku berada di ujung salah satu dari banyak lorong panjang yang mengukir bangunan itu menjadi berbagai ruangan dan suite. Kamar Gray terletak beberapa pintu di ujung lorong. Aku membeku saat menyadari seseorang sedang berdiri di luar pintunya, tubuhnya bergoyang gugup. Dia tampaknya tidak memperhatikan suara aku masuk ke dalam gedung. Rambut pirangnya tergerai lurus dan lembab, dan jubah perang putih yang dikenakannya menempel pada sosoknya, basah kuyup karena badai. Aku tahu dari genangan air yang terbentuk di sekelilingnya bahwa dia telah berdiri di sana setidaknya selama beberapa menit. Hai, sapaku sambil menutup jendela di belakangku dengan hati-hati. Wanita itu memekik kaget dan terpeleset di genangan air. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan embusan angin agar tidak jatuh. Di dunia mana kamu? Tertinggal, dia melihat penampilanku dan jendela tertutup di belakangku. Tangannya terangkat sehingga telapak tangannya mengarah ke dadaku, jari-jarinya terentang, dan ekspresinya mengeras. Harap dicatat bahwa aku seorang profesor akademi ini dan lebih dari mampu membela diri sendiri dan milik mereka yang tinggal di sini. Senang mendengarnya, mengingat aku tinggal di sini, kataku sambil menunjuk ke langit-langit lorong. Lantai 3, sebenarnya, tapi jendela lantai 2 adalah lompatan yang lebih bersih. Aku memberinya anggukan kecil, lalu menyelipkan kembali helaian rambut basah yang jatuh ke wajahku. Caira Denoir darah tinggi. Dan kamu. Tangannya turun ke samping saat alisnya terangkat. Oh, oh, oh Fritra, maafkan aku. Aku mengangkat bahu, menunjuk diriku sendiri dengan lambaian tangan. Aku tidak menyalahkanmu. Sepertinya kita berada di kapal yang sama. Wanita itu meraih segenggam jubahnya dan memeras air ke lantai. Beritahu aku tentang itu. Aku hanya berada di luar sana selama 2 detik. Aku membiarkan senyum penuh arti bermain di sudut mulutku. Jadi, kamu dan Profesor Gray. Dia membeku, satu tangan masih terbungkus jubahnya, mata kuningnya yang lebar menatap pintu kamar Gray. Tidak, aku hanya, badai, dan, berpikir bahwa. Wanita itu berhenti dan memaksakan senyum. Maaf, aku Abidari Nemblood Redcliffe. Bisakah aku membantu kamu dengan itu? Dia menunjuk ke pakaian aku, yang meneteskan air ke lantai dalam aliran yang stabil. Tanpa menunggu jawaban, dia melambaikan tangannya dan memunculkan embusan angin hangat yang bertiup melalui pakaian dan rambutku. Aku memicingkan mata ke arah angin dan meraih ujung jubahku agar tidak mengepak. Setelah beberapa detik, aku kering dan hangat lagi. Terima kasih, kataku. Kenapa kamu tidak melakukan itu pada dirimu sendiri? Wanita itu merapikan pakaiannya yang basah kuyup, menolak untuk menatap mataku. Yah, sepertinya Profesor Gray tidak ada di rumah sekarang. Senang bertemu denganmu, Nona Caira. Berputar-putar begitu cepat sehingga percikan tetesan air menyembur ke seberang lorong, wanita itu mulai berjalan cepat menyusuri lorong. Saat dia berbelok di sudut yang jauh, dia melemparkan pandangan waspada ke arahku. Bibirnya mengencang ketika dia melihatku masih memperhatikannya, dan kemudian dia pergi. Seharusnya tidak mengejutkan aku. Seorang pria yang mencolok dan misterius seperti Gray akan membuat wanita berkerumun di sekelilingnya seperti burung. Bahkan tanpa nama darah, fakta bahwa dia telah mencapai tingkat profesor di akademi bergengsi seperti itu menunjukkan bahwa dia memiliki koneksi dan kekayaan. Banyak wanita berdarah yang bernama diharapkan menikah untuk koneksi politik dan peningkatan darah mereka, umumnya dengan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara dua darah bernama status yang sama.
Darah Redcliffe terkenal di wilayah pusat karena upaya konstan mereka untuk menaiki tangga sosial. Namun, sesuatu memberitahuku bahwa Abi tidak akan bisa mengikuti Gray bahkan jika dia menangkapnya. Bahkan, sangat sulit untuk membayangkan dia dengan wanita manapun. Aku tidak bisa melihat bagaimana romansa atau cinta, bahkan jenis yang terjadi dalam satu malam, akan cocok dengan gaya hidupnya yang solo ascender. Aku mendapati diri aku mencoba membayangkan Gray melakukan sesuatu yang sederhana seperti berjalan bergandengan tangan dengan seseorang melalui taman, atau menyiapkan teh dan sarapan untuk kekasihnya di tempat tidur. Aku tidak bisa mengelolanya. Langkah kaki basah di tangga di belakangku membawaku kembali ke diriku sendiri. Aku berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Gray yang sangat basah kuyup muncul di lorong di belakangku. Dia mengerutkan kening melihat pakaianku. Bagaimana kamu bisa kering begitu cepat? Aku bertemu temanmu, jawabku, bersandar di pintunya. Kau baru saja merindukannya, aku takut. Profesor Radcliffe, aku pikir dia berkata. Oh, hanya itu yang dia katakan. Dia mengeluarkan batu runenya dan mengarahkannya ke pintu, yang terbuka dengan sekali klik. Di dalam, dia segera membuka jubah putihnya yang mewah dan melemparkannya ke sudut, lalu mulai melepas tunik basahnya. Meskipun aku tahu hal sopan yang harus dilakukan adalah mengalihkan pandanganku, perhatianku tertuju pada tanda di punggungnya. Tidak seperti kebanyakan Alakrians, Gray tetap tertutup. Bahkan di kedalaman reliktem, aku tidak pernah melihatnya. Mereka aneh dan tidak tradisional, tetapi hanya seseorang yang telah bepergian bersamanya dan melihatnya bertarung secara ekstensif, atau mungkin seorang sarjana rune Alakrian, yang akan menanyai mereka. Rune lainnya, yang menyalurkan kemampuan eternya yang kuat, tidak terlihat. Menyadari aku mulai terganggu, aku membuang muka. Jadi, apakah kamu mendapatkan relik mati? Petik 2. Sebagai jawaban, sesuatu menepuk bahuku. Tanpa melihat ke belakang, aku mengambil bola itu. Itu ringan, praktis tanpa bobot. Beratnya tidak masalah, kan? Itu terletak berbeda di atas bantal, tapi kurasa tidak ada yang akan menyadarinya karena relik itu belum lama ada di sini. Suara Gray datang dari kamarnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku duduk dan memutar bola di tanganku saat aku menunggu Gray kembali. Ketika dia melakukannya, dia mengenakan celana panjang hitam dan tunik biru dengan bordir hitam. Itu cocok untuknya, membuat rambut dan matanya tampak lebih cerah. Aku melemparkan relik mati itu kepadanya, dan dia mencabutnya dari udara. Buru-buru, aku sangat ingin melihat apa yang mampu dilakukan benda ini. Petik 2. Iya, Bu, gumamnya, memegang bola di satu tangan. Bentuk anjing regis muncul dari sisi Gray dan kemudian melompat ke sofa di sebelahku. Aku menggaruk kepalanya saat dia bersandar padaku. Pergilah, Tuan Putri, katanya, menekan kepalanya ke tanganku. Buat dengan kilauan yang cantik. Gray fokus pada bola. Dia pasti telah mengaktifkan godrunenya, karena cahaya keemasan memenuhi ruangan, dan partikel ametis yang cemerlang mulai menari di sepanjang lengannya menuju relik tersebut. Ketika mereka mencapainya, bintik-bintik itu meluncur melintasi permukaan perak yang mengilap dan menghilang ke dalam celah-celah dan lubang-lubang. Selama beberapa detik, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba menangkap mata Gray, tapi perhatiannya sepenuhnya tertuju pada relik itu. Aku menarik napas tajam saat kausan mulai menghilang, bopeng mulai terisi, kerutan halus, abu-abu mengkilat menjadi cerah. Kemudian aliran partikel menipis menjadi tetesan dan akhirnya berhenti, dan butiran batu kecubung terakhir menghilang. Gray mengangkat bola yang sangat halus, memutarnya sehingga menangkap cahaya dan bersinar seperti bulan perak. Saat berbelok, aku melihat garis yang membagi dua bagian atas dan bawah bola, sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Gray pasti melihatnya juga, karena dia mengambil setengah di masing-masing tangan dan memutarnya dengan ringan. Peninggalan itu terlepas. Wah, kata Regis lembut. Bagian dalam bola adalah kerangka organik yang menopang kristal yang memancarkan cahaya merah muda ke seluruh ruangan. Kristal itu mengeluarkan debu halus yang menggantung di udara, melayang tanpa tujuan di sekitar tangan Gray. Apa itu? Aku bertanya, terengah-engah karena kegembiraan. Gray bergeser sedikit dan menurunkan bagian kosong dari relik saat fokusnya pada kristal meningkat. Kristal halus bersinar segera menyala dengan cahaya ungu cerah. Apa yang? Seru Gray saat separuh bola itu terlepas dari tangannya dan melayang ke tanah di dekat kakinya. Tanganku tanpa sadar masuk ke mulutku, dan kami menyaksikan, tercengang, saat kristal itu mulai hancur di depan mata kami. Awan partikel berkilauan naik melayang di atas setengah relik, setiap butir membawa sebagian cahaya kristal. Ketika potongan terakhir menghilang, awan mengeluarkan kilatan cahaya yang membuat kepalaku berputar, dan aku memaksakan diri untuk membuang muka. Pupi Regis meringis saat dia mengangkat cakarnya untuk menutupi matanya. Aku cukup yakin begitulah cara para Raja Iblis dipanggil. Melirik dari sudut mataku untuk memastikan kedipan telah berhenti, aku terkesiap kaget. Tanduk Fritra. Awan telah menyatu menjadi oval buram yang melayang-layang di udara, tempat Gray mondar-mandir dalam lingkaran lambat. Itu memiliki kilau berminyak ke permukaannya dan memancarkan cahaya ungu redup. Ini adalah portal kenaikan, itu harus, kataku, tenggelam lebih jauh ke sofa. Tapi yang bisa kamu aktifkan di mana saja. Itu artinya, aku bisa pergi ke reliktem kapanpun aku mau, Gray menyelesaikan.
Menghadapi aku, dia mengangkat setengah lainnya. Menurutmu untuk apa yang satu ini? Aku mempertimbangkan setengah bola perak dan matriks pendukung organik di dalamnya. Yah, jika yang lain membawamu masuk. Lalu yang ini mungkin membawaku kembali. Gray mengangguk, dan tatapan seriusnya kembali ke portal. Caera, tunggu di sini. Aku melompat dari tempat dudukku, hampir membuat anjing Regis jatuh. Apa, kamu akan pergi sekarang, tanpa penelitian atau tes apapun? Ini akan menjadi ujian, katanya, matanya masih terpaku pada gerbang yang berkilauan. Kalau begitu, mari kita pergi bersama, aku beralasan. Bahkan jika kamu berakhir di dalam reliktem, apa yang terjadi jika setengah dari relik itu membawamu keluar ke salah satu gerbang utama? Dengan aku di sana, akan lebih mudah untuk melewati pertanyaan apapun. Petik 2. Alis Gray berkerut berpikir sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arahku. Aku menghargainya, tapi aku lebih suka kamu di sini untuk menjauhkan mata dari ruangan ini. Aku membuka mulut untuk berdebat, tapi yang keluar hanyalah gusar frustrasi. Sangat baik, aku akan mengawasi jika ada wanita lain yang berhasil kamu bujuk memutuskan untuk mengunjungi kamu larut malam. Petik 2. Dia memandangku dengan geli yang jelas. Ayo, Regi. Serigala bayangan kecil itu melirikku dan mengangkat bahu kecilnya sebelum mengikuti perintah. Dan aku belum melupakan janji kita. Penyebutan kesepakatan kami membuat aku tersenyum tipis. Aku tidak mengharapkan kompensasi apapun untuk membantu Gray, jadi aku terkejut ketika dia mengatakan dia akan naik bersama aku. Aku pikir kamu akan terkejut melihat betapa kuatnya aku sejak pendakian terakhir kami, kataku percaya diri. Kuharap latihan bukanlah alasanmu untuk kalah dariku di Sovereign Squirrel, dia menyeringai sebelum menghilang melalui portal. Aku menatap, dengan mulut terbuka, ke portal yang tergantung di udara sebelum tertawa kecil. Betapa tidak dewasanya. Tidak lama setelah Gray pergi, gerbang yang melayang di atas setengah relik mulai memudar, permukaan berminyak buram menjadi transparan, seperti kabut memudar dari cermin. Setelah beberapa detik, itu hanya bentuk hantu di tengah ruangan. Aku mendekati portal yang tidak aktif dan dengan hati-hati meraihnya. Ketika jari-jari aku menyapu oval transparan, mereka melewatinya dengan bersih dan aku tidak merasakan apa-apa. Aku melambaikan tanganku ke depan dan ke belakang, tapi gerakan itu tidak mengganggu bentuknya. Setidaknya tidak ada yang bisa mengejar mereka, gumamku. Terlalu gelisah untuk duduk-duduk, aku mulai mondar-mandir di suite kecil itu. Pikiran Sevren datang kepada aku. Aku ingat dengan sangat jelas ketika dia pergi pada pendakian awal setelah hanya musim pertamanya di Akademi Pusat. Rasanya sangat seperti ini, kegembiraan yang bercampur dengan kekecewaan karena aku tidak bisa mengikutinya atau bertarung bersamanya. Menarik belati berbilah putih dari cincin dimensiku, aku menghunusnya untuk mengungkapkan simbol di dasar pedang. Belati ini adalah penghargaan pertamanya. Dia telah mengukir rune eter ke dalamnya sambil menceritakan semua tentang pendakiannya, masih sangat bersemangat tentang petualangannya sehingga dia praktis bergetar. Hatiku hancur memikirkan dia sekarang, sekarat sendirian di reliktem, korban monster mengerikan. Aku pikir dia akan menjadi orang yang membuka rahasia reliktem. Aku salah. Tapi aku tidak berpikir aku salah tentang Gray. Saat pikiranku beralih padanya, aku menyadari bahwa Gray sudah pergi selama beberapa menit. Mempertimbangkan bagaimana waktu berfungsi secara berbeda di reliktem, dia seharusnya sudah bisa mengaktifkan relik dan kembali. Bagaimana jika itu sebenarnya bukan portal kenaikan? Aku bergumam, gelisah dengan ujung pisau belati itu. Membungkuk, aku mengintip setengah relik itu, tapi itu tidak memberitahuku apa-apa. Bahkan jika portal itu membawanya ke sebuah zona, mungkin saja dia dalam bahaya dan tidak bisa mengaktifkan separuh relik lainnya, atau mungkin kita salah, dan dia tidak bisa segera kembali. Dia bisa terjebak di sana, dipaksa untuk membersihkan zona dan menemukan portal turun sebelum kembali. Babak kedua tidak mengandung kristal, yang bisa berarti. Aku menyipitkan mata terhadap cahaya batu kecubung yang terang saat portal menyala kembali, garis hantu mengeras menjadi mutiara buram. Sosok yang muncul dari sana sangat mirip dengan Gray, tetapi pakaiannya yang bagus compang camping dan wajahnya berlumuran darah dan kotoran. Ketika dia keluar dari portal, itu larut menjadi awan yang perlahan-lahan mengendap ke bawah, mengembun kembali menjadi set kristal di dalam relik. Apa? Wajah abu-abu berubah menjadi seringai dan dia mengangkat tanduk hitam dari beberapa binatang. Segumpal darah gelap menetes darinya dan memercik ke lantai. Berhasil.